Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan aturan menghitung setelah kemarin telah dibahas mengenai aturan menghitung penjumlahan ya, aturan penjumlahan dan aturan perkalian, maka hari ini kita akan membahas terkait aturan menghitung dasar lanjutan ya. Pada bagian sebelumnya kita hanya mempelajari perhitungan dengan aturan satu saja, sedangkan pada kali ini kita akan mempelajari perhitungan yang melibatkan aturan perkalian dan juga aturan penjumlahan. Ya. Contoh soal, misalkan ada 3 orang utusan dari kelas 1, 4 orang utusan dari kelas 2, dan 2 orang utusan dari kelas 3. Utusan ini akan dipilih 2 orang utusan untuk keluar sekolah. Untuk utusan ini tidak boleh dari kelas yang sama. Tentukan banyaknya kemungkinan utusan ini. Dalam persoalan ini ada salah satu metode yang umum digunakan dalam pemecahan masalah bidang matematika, yaitu membagi kasus ya. Namanya adalah membagi kasus. Nah, maka dari persoalan ini kira-kira berarti ada beberapa kasus yang dapat didefinisikan ya. Pertama adalah ketika kelas 1 itu berdampingan dengan kelas 3. Ini kasus pertama. Bisa juga 2 orang utusan ini karena tidak boleh dari kelas yang sama, bisa juga dia adalah kelas 1 dan kelas 2, dan bisa juga kelas 2 dan kelas 3. Ya. Jadi kemungkinannya hanya 3 kemungkinan ini ya. Nah, sekarang kita akan menghitung yang lebih lengkap lagi ya. Misalkan kelas 1 dan kelas 3 ini kemudian dipilih, maka kita misalkan ada 2 kotak. Kotak pertama adalah kelas 1, maka kemungkinannya ada berapa? Ada 3 orang, sementara kelas 3 kemungkinannya ada 2 orang. Dari dua dari 2 kemungkinan ini, maka kita harus putuskan apakah kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, karena 2 ini adalah saling bergantung satu sama lain, artinya kalau satu tidak ada maka kesatuan ini hilang, maka yang digunakan adalah perkaliannya. Maka hasilnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi banyaknya kemungkinan dari kelas 1 dan kelas 3 adalah 6. Seperti itu. Dengan cara yang sama, maka kita juga dapat menghitung banyaknya kemungkinan dari kelas 1 dan kelas 2, yaitu 3 dikalikan 4 ya, 12. Dan kelas 2 dan kelas 3 berarti 4 dikalikan 2 ya, sama dengan 8. Nah, ada berapa totalnya? Maka kita harus mengkombinasikan 3 angka ini ya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Apakah dijumlah apa dikali? Nah, karena tidak saling berkait antara satu sama lain, artinya ketika dia sudah punya kelas 1, kelas 3 sudah punya satu kelompok, maka tidak membutuhkan kelompok yang ini ya. Maka hubungan dari ketiga nilai ini adalah penjumlahan ya. Totalnya berarti 26 kemungkinan. Oke. Itu ya. Nah, sementara
Jika kemudian soalnya kita perluas lagi ya, katakanlah kita perluas lagi soalnya. Katakanlah dengan data yang sama, ada berapa kemungkinan susunan jika harus ditentukan dari tim tersebut ketua dan wakil ketua. Oke. Jika soalnya seperti ini, maka ada dua kemungkinan ya. Nah, ketika tadi sudah ditentukan seperti ini untuk kasus yang tidak harus ketua dan wakil ketua, maka kita kembali lagi aja ya membagi kasus. Kita membagi kasus kembali. Maka ini katakanlah ketua, ini wakil ketua. Nah, ketua wakil ketua ini berarti dia bisa kelas 1 dengan kelas 2. Ini ada dua kemungkinan ya. Bisa kelas 1 dan kelas 3 juga kemungkinan. Dan bisa kelas 2 dan kelas 3. Gitu ya. Nah, ini kemudian kita tulis ulang ya. Kemungkinannya ada berapa? Kelas 1 dan kelas 2 berarti kemungkinannya totalnya ada 3 kali 4 ya. 3 dikalikan 4. Sementara kalau ketuanya kelas 2 ya udah dibalik aja 4 kali 3. Meskipun pada akhirnya nilainya ya sama ya. Demikian pula dengan kelas 1 dan kelas 3 berarti 3 dikalikan 2, 2 dikalikan 3. Dan terakhir ini kelas 2-nya ada 4 ya. Sementara kelas 3-nya ada 2. Maka ini 8. Maka ini juga 8. Nah, totalnya ada berapa? 24 ditambah 12, 36, ditambah 16, 52. Begitu ya. Itu salah satu aplikasi dari aturan dasar menghitung lanjutan, di mana kita menggunakan aturan perkalian dan penjumlahan secara sekaligus. Semisal katakanlah nanti diminta bahwa ketua harus kelasnya lebih tinggi ya dari wakil ketuanya, maka ada beberapa kasus yang hilang ya. Semisal ini berarti ini hilang, kemudian ini juga hilang ya, dan terakhir ini juga hilang. Itu kalau semisal ketuanya harus lebih tinggi dari wakil ketua. Baik, itu ya yang bisa disampaikan pada aturan dasar menghitung lanjutan pertama. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.